Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang aneh tapi tak bisa dijelaskan? Sensasi hangat yang tiba-tiba muncul, getaran halus di tubuh, atau air mata yang mengalir tanpa alasan, mungkin itu lebih dari sekadar reaksi fisik. Banyak yang percaya bahwa alam semesta berbicara kepada kita melalui tanda-tanda ini, sebuah komunikasi halus yang seringkali terabaikan. Jika Anda merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari pengalaman-pengalaman tersebut, mungkin ini saatnya untuk mendengarkan. Video ini akan mengajak Anda menggali makna di balik tanda-tanda fisik yang penuh pesan, yang bisa menjadi panduan untuk menyelaraskan diri dengan tujuan hidup Anda. Dalam keheningan, terkadang tubuh kita berbicara dengan cara yang tidak biasa. Anda mungkin pernah merasakan kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti Anda, bukan karena suhu ruangan atau sinar matahari yang menyentuh kulit, melainkan sesuatu yang terasa datang dari dalam. Sensasi ini seringkali muncul saat Anda berada dalam keadaan damai, bermeditasi, merenung, atau bahkan sekadar duduk dalam hening sambil menatap ke kejauhan. Tapi apakah ini sekadar fenomena biologis? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi? Dalam banyak tradisi spiritual, kehangatan yang tak terjelaskan dianggap sebagai tanda bahwa energi dalam diri Anda sedang bergerak, menyelaraskan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan sekadar sensasi fisik, melainkan simbol perubahan yang terjadi di tingkat batin. Ketika Anda merasakan kehangatan ini, bayangkan itu sebagai api kecil yang membakar hambatan, keraguan, ketakutan, atau pola pikir lama yang tidak lagi berguna. Api ini adalah alat pembersihan, memurnikan jiwa Anda dan mempersiapkan Anda untuk menerima pesan dari alam semesta. Kehangatan yang tiba-tiba ini seringkali muncul di momen-momen penting, seperti saat Anda sedang mencari arah dalam hidup atau membutuhkan peneguhan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Ia seolah berkata, "Jangan takut, kamu tidak sendirian, kami mendukungmu." Kehangatan ini adalah undangan untuk lebih dekat dengan diri Anda yang sejati dan tujuan yang Anda kejar. Ketika kehangatan ini muncul, luangkan waktu untuk berhenti sejenak. Letakkan tangan Anda di tempat di mana kehangatan itu terasa paling kuat, di dada, perut, atau bahkan kepala, dan tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang ingin dikatakan oleh tubuh saya? Jawaban mungkin tidak datang langsung, tetapi dengan refleksi yang tenang, Anda akan mulai memahami pesan yang disampaikan. Gunakan momen ini untuk bersyukur. Kehangatan ini adalah bukti bahwa Anda terhubung dengan energi universal yang menggerakkan segalanya. Setiap kali Anda merasakannya, itu adalah panggilan untuk kembali ke diri sendiri, mempercayai proses kehidupan, dan melangkah maju dengan keyakinan. Seorang pria bernama Benny pernah berbagi pengalaman saat menjalani krisis besar dalam hidupnya. Saat duduk sendiri di suatu malam, memikirkan keputusan yang sulit, ia merasakan kehangatan yang tak terduga di dadanya. Itu bukan rasa sakit, melainkan seperti pelukan lembut yang menenangkan. Dalam keheningan, ia menyadari bahwa keputusan yang ingin ia hindari sebenarnya adalah jalan yang harus ia tempuh. Kehangatan itu, baginya, adalah tanda dari alam semesta bahwa ia harus percaya pada dirinya sendiri. Kehangatan ini bukan hanya fenomena yang terjadi tanpa sebab. Ia adalah panggilan untuk berhenti, mendengarkan, dan bertindak. Jangan abaikan pesan ini. Ketika ia datang, sambutlah dengan hati terbuka dan keinginan untuk memahami. Alam semesta selalu berbicara, tetapi terserah Anda untuk mendengar dan merespons. Kehangatan bukan sekadar sensasi. Ia adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar. Mengingatkan Anda bahwa di balik segala hal, Anda tidak pernah sendirian. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda bergetar tanpa sebab yang jelas? Seperti ada arus listrik halus yang mengalir melalui setiap sel, membawa Anda pada kesadaran yang lebih dalam. Momen ini sering muncul tanpa peringatan, saat meditasi, doa, atau bahkan saat Anda sedang dalam keheningan. Tapi ini bukan sekadar fenomena fisik, ini adalah pesan dari alam semesta, sebuah panggilan untuk memperhatikan energi yang mengalir dalam diri Anda. Kesedihan mendalam yang datang tiba-tiba seringkali muncul sebagai tanda bahwa Anda sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda.
Ini bisa berupa energi kolektif dari orang-orang di sekitar Anda, kejadian di dunia, atau bahkan luka batin yang belum tersentuh. Alam semesta tidak berbicara melalui kata-kata, melainkan melalui getaran. Dan rasa empati yang tak terjelaskan ini adalah salah satu cara getaran itu mencapai hati Anda. Empati ini mengingatkan kita bahwa kita bukan entitas terpisah, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling berhubungan. Saat Anda merasa tersentuh oleh kesedihan yang tidak Anda pahami, tanyakan pada diri Anda, adakah orang di sekitar saya yang membutuhkan cinta atau dukungan? Adakah situasi yang memanggil saya untuk peduli? Ketika kesedihan datang, mudah untuk merasa terjebak dalam emosi. Namun, ini adalah kesempatan untuk bertindak. Alam semesta tidak hanya mengundang Anda untuk merasakan, tetapi juga untuk bertindak dengan belas kasih. Mungkin itu berarti membantu seseorang yang sedang kesulitan, menawarkan kata-kata penghiburan, atau bahkan sekadar berdoa untuk kedamaian dunia. Tindakan kecil ini bisa menjadi jembatan antara rasa empati Anda dan perubahan nyata. Ingat, kesedihan bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa hati Anda cukup besar untuk menampung rasa peduli yang mendalam. Setiap kali Anda merasa terbebani oleh gelombang emosi, luangkan waktu untuk berhenti dan bertanya, apa yang ingin saya pelajari dari perasaan ini? Anda mungkin menemukan bahwa kesedihan ini sebenarnya adalah pengingat untuk memperlambat, memeriksa kembali hidup Anda, dan terhubung dengan orang-orang yang Anda cintai. Biarkan kesedihan itu mengalir melalui Anda tanpa melawannya. Dalam kelembutan menerima emosi, Anda memberi ruang untuk pesan yang lebih dalam muncul ke permukaan. Seperti sungai yang membersihkan jalurnya, kesedihan ini bisa menjadi proses penyucian yang membawa Anda lebih dekat pada kedamaian batin. Ada seorang wanita bernama Sarah, yang suatu malam mendapati dirinya menangis tanpa alasan. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Daripada mengabaikan emosi itu, ia memutuskan untuk menuliskannya. Dalam tulisannya, ia menyadari bahwa ia telah lama merindukan hubungan yang lebih dalam dengan keluarganya. Keesokan harinya, ia mengambil langkah pertama untuk menyembuhkan hubungan itu. Sebuah tindakan kecil yang membawa perubahan besar. Gelombang kesedihan atau empati yang mendalam bukanlah hukuman atau kelemahan. Itu adalah panggilan untuk hadir sepenuhnya. Jangan abaikan perasaan ini. Alih-alih melarikan diri, cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Berikan cinta kepada diri Anda terlebih dahulu, lalu biarkan cinta itu mengalir keluar. Dalam setiap air mata yang jatuh, ada pelajaran. Dalam setiap rasa sakit, ada kesempatan untuk bertumbuh. Alam semesta berbicara kepada Anda melalui kesedihan ini, memanggil Anda untuk menjadi lebih lembut, lebih peduli, dan lebih terhubung dengan kehidupan. Ingatlah, di balik gelombang emosi ini, ada kebijaksanaan yang menanti untuk ditemukan. Anda hanya perlu membuka hati Anda dan membiarkan pesan itu masuk. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda bergetar tanpa sebab yang jelas? Seperti ada arus listrik halus yang mengalir melalui setiap sel, membawa Anda pada kesadaran yang lebih dalam? Momen ini sering muncul tanpa peringatan, saat meditasi, doa, atau bahkan saat Anda sedang dalam keheningan. Tapi ini bukan sekadar fenomena fisik, ini adalah pesan dari alam semesta, sebuah panggilan untuk memperhatikan energi yang mengalir dalam diri Anda. Tubuh kita adalah lebih dari sekadar daging dan tulang. Ia adalah instrumen halus yang menangkap getaran energi dari dunia sekitar. Ketika Anda mengalami gemetar atau getaran, itu adalah tanda bahwa Anda sedang diselaraskan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Seperti senar gitar yang bergetar saat disentuh, jiwa Anda merespons energi yang lebih besar, energi ilahi, cinta universal, atau kebijaksanaan yang tak terlihat. Getaran ini bisa muncul saat Anda sedang membuka diri terhadap hal-hal baru, menyambut wawasan, atau bahkan melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi melayani Anda. Mereka adalah pengingat bahwa Anda terhubung dengan sesuatu yang jauh melampaui dunia fisik. Ketika tubuh Anda mulai bergetar, jangan terburu-buru untuk menghentikannya atau menganggapnya aneh. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai undangan untuk hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam,
dan tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang saya rasakan? Pesan apa yang ingin disampaikan melalui pengalaman ini? Seringkali, getaran ini adalah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur transformasi. Alam semesta mengarahkan Anda untuk melepaskan ketakutan, keraguan, atau batasan yang selama ini menahan Anda. Saat Anda menerima pengalaman ini tanpa perlawanan, Anda membuka pintu untuk pertumbuhan dan kesadaran yang lebih besar. Setiap getaran membawa pesan, tetapi pesan itu hanya dapat diterima jika Anda cukup tenang untuk mendengarkannya. Ketika tubuh Anda bergetar, jadikan momen itu sebagai kesempatan untuk refleksi. Mungkin ada ide baru yang muncul, atau mungkin Anda menyadari bahwa ada aspek dalam hidup Anda yang membutuhkan perhatian lebih besar. Percayalah bahwa gemetar ini bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari perjalanan Anda menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan hubungan Anda dengan dunia. Seperti gelombang yang menyapu pantai, getaran ini membersihkan jiwa Anda, membuka ruang untuk inspirasi baru. Seorang pria bernama Adrian pernah menceritakan pengalamannya dengan getaran tubuh yang aneh. Saat itu, ia sedang duduk dalam meditasi ketika tubuhnya mulai bergetar hebat. Awalnya, ia merasa takut, tetapi kemudian ia memutuskan untuk membiarkannya terjadi. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa selama ini ia memendam rasa takut akan perubahan. Getaran tersebut, ia sadari, adalah cara alam semesta membantunya melepaskan rasa takut itu. Setelah pengalaman itu, Adrian merasa lebih ringan, lebih fokus, dan lebih percaya diri untuk mengejar mimpinya. Jika Anda pernah merasakan tubuh Anda bergetar, jangan abaikan pengalaman itu. Luangkan waktu untuk berhenti dan hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Cobalah untuk merenung atau bermeditasi, dan biarkan pesan dari pengalaman itu muncul secara alami. Biarkan getaran itu mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Alam semesta selalu berbicara kepada Anda, menuntun Anda menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Dalam setiap gemetar, ada peluang untuk bertumbuh. Dalam setiap getaran, ada kekuatan untuk menyembuhkan. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah alat komunikasi ilahi. Dengarkan dengan hati terbuka, dan Anda akan menemukan bahwa setiap getaran adalah langkah kecil menuju kebijaksanaan dan cinta yang lebih besar. Alam semesta sedang berbicara kepada Anda, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendengarkan. Ada saat-saat dalam hidup ketika perasaan aneh muncul tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba, dada Anda terasa berat, seolah-olah ada beban yang tak terlihat menekan Anda. Atau mungkin kepala Anda terasa penuh, seperti dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tak dapat Anda uraikan. Ini bukan sekadar sensasi fisik, melainkan panggilan dari alam semesta, sebuah undangan untuk berhenti, merenung, dan mendengarkan suara hati terdalam Anda. Tekanan di dada atau kepala seringkali muncul saat Anda berada di persimpangan hidup, ketika pikiran bawah sadar Anda mencoba membawa perhatian Anda pada sesuatu yang penting. Dada yang terasa berat bisa jadi pertanda emosi yang tertahan, perasaan yang belum Anda beri ruang untuk diekspresikan. Sementara itu, kepala yang terasa penuh mungkin mencerminkan kebutuhan untuk memperlambat, menguraikan kekacauan mental, dan mencari kejernihan. Alam semesta berbicara melalui tubuh Anda, dan tekanan ini adalah pesan bahwa Anda harus lebih selaras dengan diri Anda sendiri. Mungkin Anda sedang mengabaikan intuisi, atau Anda terlalu terbebani oleh ekspektasi yang bukan milik Anda. Tekanan ini, meskipun tidak nyaman, adalah panggilan lembut untuk menghadapi apa yang telah lama Anda hindari. Ketika Anda merasakan tekanan ini, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup saya saat ini? Apakah ada keputusan penting yang perlu saya buat? Tekanan ini mungkin muncul karena Anda berada di ambang perubahan besar. Alam semesta mencoba menarik perhatian Anda, mendorong Anda untuk melihat lebih dalam ke dalam hati Anda, dan menemukan jawaban yang telah ada di sana sepanjang waktu. Di lain waktu, tekanan ini mungkin menjadi simbol dari ketidakseimbangan yang perlu Anda perbaiki, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau kesejahteraan pribadi Anda. Alam semesta mungkin sedang mengingatkan Anda untuk menyesuaikan prioritas, untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani tujuan hidup Anda. Tekanan di dada atau kepala, meskipun tidak nyaman, adalah pintu gerbang menuju pemahaman diri yang lebih dalam.
Saat Anda merasakannya, jangan tergesa-gesa untuk menghilangkannya. Sebaliknya, cobalah untuk hadir sepenuhnya. Tarik napas panjang dan perlahan, biarkan udara masuk dan keluar dengan tenang. Fokuskan perhatian Anda pada sensasi itu dan tanyakan, apa yang ingin tubuh saya katakan? Gunakan tekanan ini sebagai peluang untuk introspeksi. Mungkin Anda perlu menulis jurnal tentang apa yang Anda rasakan, atau menghabiskan waktu di alam untuk mencari kejernihan. Apapun yang Anda lakukan, biarkan pengalaman ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan Anda dengan diri sendiri. Elena, seorang ibu 2 anak, pernah berbagi tentang bagaimana tekanan berat di dadanya muncul setiap kali ia mendekati ulang tahun pernikahannya. Awalnya, ia mengabaikannya, menganggap itu hanya stres biasa. Namun, ketika ia mulai merenung, ia menyadari bahwa tekanan tersebut adalah cara tubuhnya memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu ia akui. Perasaan tak terungkap tentang kebutuhannya untuk lebih jujur dalam hubungan. Ketika ia akhirnya mengungkapkan pikirannya kepada pasangannya, tekanan itu berkurang dan hubungan mereka tumbuh lebih dalam. Jika Anda sering merasakan tekanan di dada atau kepala, anggaplah itu sebagai panggilan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Lakukan langkah-langkah sederhana seperti meditasi atau pernapasan sadar untuk membantu Anda terhubung dengan diri Anda sendiri. Lebih penting lagi, gunakan waktu ini untuk mengevaluasi hidup Anda. Apakah Anda menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keinginan sejati Anda? Apakah Anda memikul tanggung jawab atau ekspektasi yang bukan milik Anda? Biarkan tekanan ini menjadi teman, bukan musuh. Itu ada untuk membantu Anda tumbuh, bukan untuk menghukum Anda. Alam semesta selalu berusaha membimbing Anda menuju keseimbangan dan harmoni. Dalam tekanan yang Anda rasakan, ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Ingatlah, ketika tekanan datang, itu bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah undangan untuk mempelajari diri Anda lebih dalam, untuk melepaskan beban yang tidak lagi berguna, dan untuk menyelaraskan hidup Anda dengan panggilan jiwa Anda. Alam semesta berbicara kepada Anda melalui tekanan ini, membisikkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melampaui apapun yang menghadang. Hanya dengan mendengarkan, Anda dapat menemukan jalan menuju kedamaian sejati. Apapun tekanan yang Anda rasakan, percayalah bahwa di balik itu, ada pesan cinta dan dukungan dari sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Ada momen dalam hidup ketika Anda tiba-tiba merasakan sebuah dorongan yang begitu kuat, begitu mendesak, sehingga Anda hampir tidak bisa mengabaikannya. Mungkin itu berupa keinginan untuk mengatakan sesuatu kepada seseorang, meskipun Anda ragu apakah itu akan diterima. Atau mungkin itu adalah dorongan untuk bertindak, menjalani sebuah jalan yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Dorongan ini sering datang tanpa peringatan, seperti bisikan lembut namun tegas dari dalam diri Anda. Apapun bentuknya, dorongan ini adalah bahasa misterius alam semesta. Ia berbicara melalui intuisi Anda, memberi Anda petunjuk untuk langkah berikutnya dalam perjalanan hidup Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa kata-kata yang meluncur dari mulut Anda terasa lebih besar daripada Anda? Atau bahwa tindakan yang Anda ambil, meskipun terlihat impulsif, sebenarnya memiliki dampak yang jauh melampaui pemahaman Anda? Dorongan-dorongan ini seringkali adalah panggilan dari hati Anda, sebuah seruan untuk mengekspresikan kebenaran Anda atau melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup Anda atau orang lain. Ketika dorongan datang, ia seringkali terasa tak tertahankan, tetapi juga penuh keraguan. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah ini hanya pikiran acak? Apakah saya harus mendengarkan? Bagaimana jika saya salah? Namun, dorongan yang sejati biasanya diiringi oleh perasaan mendalam yang memberi Anda keyakinan, bahkan di tengah keraguan. Itu adalah panggilan untuk bertindak sesuai dengan energi yang lebih besar yang mengalir melalui Anda. Dorongan untuk berbicara atau bertindak seringkali muncul ketika Anda berada di ambang perubahan, atau ketika ada pesan penting yang perlu disampaikan melalui Anda. Alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, menggunakan Anda sebagai saluran untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan, untuk menyampaikan kata-kata yang mungkin menjadi jawaban bagi seseorang, atau untuk melakukan tindakan yang menciptakan perubahan besar.
Terkadang, dorongan ini membawa Anda keluar dari zona nyaman Anda. Mereka mungkin mendorong Anda untuk mengatakan sesuatu yang sulit, tetapi diperlukan untuk mempertahankan integritas atau membantu orang lain. Di waktu lain, dorongan ini mengarahkan Anda untuk mengambil risiko yang tampaknya tidak masuk akal, tetapi membawa Anda ke jalan hidup yang lebih otentik dan memuaskan. Mengikuti dorongan bukan berarti bertindak tanpa berpikir, melainkan mempercayai suara intuisi yang lebih dalam. Ketika dorongan datang, cobalah untuk berhenti sejenak dan merasakannya. Apakah itu datang dengan perasaan damai dan keyakinan? Atau hanya sebuah kegelisahan sementara? Dorongan yang sejati seringkali terasa selaras dengan nilai-nilai Anda dan memberikan rasa kejelasan, meskipun jalannya belum sepenuhnya jelas. Mendengarkan dorongan berarti memberikan ruang bagi hati Anda untuk memimpin. Bahkan jika itu berarti melangkah ke arah yang Anda takuti, percayalah bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di balik dorongan itu. Alam semesta tidak pernah memanggil Anda tanpa menyediakan jalan. Dani adalah seorang musisi yang lama meninggalkan hasratnya untuk bermain gitar setelah sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari, saat melewati sebuah taman, ia merasakan dorongan kuat untuk berhenti dan memetik gitar tua yang dibawa oleh seorang pemain jalanan. Meski awalnya ragu, ia akhirnya melakukannya. Ia mulai memainkan sebuah lagu yang mengalir begitu saja dari hatinya. Tak disangka, aksinya itu menarik perhatian seseorang di kerumunan, seorang produser musik yang akhirnya memberinya kesempatan untuk kembali ke panggung yang pernah ia tinggalkan. Kisah ini adalah pengingat bahwa dorongan kecil bisa membuka pintu besar. Alam semesta seringkali berbicara melalui momen-momen sederhana yang tak terduga, memberi Anda petunjuk ke arah tujuan hidup Anda. Ketika Anda merasakan dorongan yang kuat untuk berbicara atau bertindak, jangan abaikan. Jadilah peka terhadap pesan yang dibawa dorongan itu. Tuliskan jika perlu, atau berbicaralah dengan seseorang yang Anda percayai. Jika dorongan itu terasa benar bagi Anda, tindak lanjuti dengan langkah kecil sekalipun. Dorongan semacam ini seringkali membawa perubahan yang tidak hanya memengaruhi hidup Anda, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Beranilah untuk mengikuti intuisi Anda, karena itulah cara alam semesta mengarahkan Anda ke arah yang benar. Ketika dorongan datang, ingatlah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Anda telah siap untuk bertindak, untuk berbicara, atau untuk menghadapi sesuatu yang telah lama menunggu Anda. Dorongan ini adalah hadiah, sebuah undangan untuk menjadi bagian dari aliran energi kreatif dan cinta yang lebih besar. Percayalah pada dorongan Anda. Bahkan jika langkah pertama tampak kecil atau tidak signifikan, langkah itu mungkin adalah awal dari perjalanan besar. Alam semesta selalu bekerja melalui Anda, membimbing Anda dengan cara yang kadang sulit dijelaskan, tetapi selalu membawa Anda lebih dekat ke kebenaran dan tujuan hidup Anda. Dalam saat-saat tergelap, ketika Anda merasa lelah dan rapuh, alam semesta seringkali mengungkapkan sebuah keajaiban. Mungkin Anda pernah merasa bahwa semua energi telah habis, tidak ada lagi yang tersisa untuk diberikan, dan jalan ke depan tampak mustahil. Namun, di tengah kelelahan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah kekuatan tak terduga muncul, mendorong Anda untuk melangkah maju. Apa yang tampak seperti akhir, justru menjadi awal dari sebuah transformasi. Kelemahan, dalam segala keterbatasannya, adalah pintu menuju potensi yang lebih besar. Ketika Anda berada di titik terendah, seringkali itulah momen di mana kekuatan sejati Anda terungkap. Rasa lemah seringkali membuat kita merasa kecil dan rentan, tetapi justru dalam kerentanan inilah terletak kekuatan yang paling autentik. Ketika Anda menerima kelemahan Anda mulai melihatnya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Ia mengajarkan Anda tentang ketahanan, kerendahan hati, dan kapasitas Anda untuk bertumbuh. Kekuatan tak terduga yang muncul dari kelemahan adalah sebuah panggilan untuk kembali ke dalam diri Anda sendiri, untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari ego Anda. Alam semesta menggunakan momen ini untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Ada dukungan yang tak terlihat,
baik dari dalam diri Anda maupun dari energi di sekitar Anda yang selalu siap membantu Anda. Ironisnya, kekuatan seringkali muncul ketika Anda berhenti berusaha mengendalikan segalanya. Dalam menyerah pada perjuangan Anda membuka ruang bagi energi baru untuk mengalir. Penyerahan ini bukanlah tanda kekalahan, tetapi tindakan keberanian. Ini adalah pengakuan bahwa Anda tidak perlu menjalani perjuangan ini sendirian. Bayangkan seorang pelari yang hampir menyerah di kilometer terakhir sebuah maraton. Tubuhnya terasa hancur, pikirannya dipenuhi keraguan, tetapi tiba-tiba ia merasakan lonjakan energi yang tidak ia duga. Itu bukan hanya hasil dari fisik, itu adalah kekuatan dari tekad, harapan, dan semangat. Ketika kita mendekati batas kita, alam semesta seringkali memberikan dorongan terakhir yang diperlukan untuk melangkah lebih jauh. Ketika kekuatan muncul di tengah kelemahan, seringkali itu bukan hanya hasil dari usaha Anda sendiri. Ini adalah tanda dari dukungan ilahi, energi yang berasal dari koneksi Anda dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Ini adalah pengingat bahwa Anda adalah bagian dari aliran kehidupan yang luas dan penuh kasih, di mana setiap tantangan adalah peluang untuk bertumbuh. Alam semesta mengingatkan Anda bahwa kekuatan Anda tidak hanya terbatas pada apa yang Anda miliki secara fisik atau emosional. Ada kekuatan dalam doa, meditasi, dan momen hening saat Anda terhubung dengan kedamaian batin Anda. Dalam momen-momen ini, Anda menemukan energi yang selama ini tersembunyi, siap membantu Anda melewati setiap rintangan. Ada sebuah kisah bernama Maya, seorang wanita yang sedang menghadapi tantangan berat setelah kehilangan pekerjaannya. Ia merasa tidak mampu lagi bangkit. Namun, di tengah malam yang penuh kecemasan, ia teringat untuk merenung sejenak. Dalam hening itu, Maya merasakan dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru, menghidupkan kembali hobinya membuat kerajinan tangan. Apa yang dimulai sebagai upaya kecil untuk mengalihkan perhatian berubah menjadi usaha bisnis yang sukses, memberinya kehidupan baru yang penuh makna. Cerita seperti Maya menunjukkan bahwa kekuatan yang muncul dalam kelemahan seringkali membawa kita ke arah yang sama sekali baru. Apa yang tampak seperti akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, jika kita berani menerima dan mempercayai prosesnya. Ketika Anda merasa lemah, jangan terburu-buru untuk melabeli diri Anda sebagai gagal. Sebaliknya, lihat kelemahan itu sebagai ruang untuk menciptakan kekuatan baru. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari momen ini? Apa yang alam semesta coba sampaikan kepada saya? Terimalah kelemahan Anda dengan cinta dan rasa ingin tahu. Jangan takut untuk meminta bantuan, baik dari teman, keluarga, atau melalui doa dan meditasi. Dalam menerima kelemahan Anda membuka jalan bagi kekuatan yang tidak Anda sadari sebelumnya. Kekuatan yang muncul dalam kelemahan adalah hadiah dari alam semesta, sebuah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian. Saat Anda merasa tidak mampu melanjutkan, percayalah bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah merasa lemah, tetapi tentang menemukan cara untuk terus bergerak maju, meskipun langkah Anda kecil dan penuh perjuangan. Dalam setiap kelemahan, ada potensi untuk kekuatan. Dalam setiap kejatuhan, ada peluang untuk bangkit. Dan dalam setiap momen gelap, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Alam semesta selalu bersama Anda, memberikan energi dan dukungan yang Anda butuhkan untuk melampaui batas diri Anda. Percayalah pada proses ini, dan biarkan kekuatan Anda yang sejati bersinar. Ada sesuatu yang ajaib dan mendalam tentang air mata yang mengalir tanpa alasan jelas. Saat duduk dalam keheningan, mendengarkan melodi yang menyentuh jiwa, atau sekadar merenungkan keindahan hidup, air mata seringkali datang sebagai tamu tak diundang. Mereka membawa pesan yang melampaui kata-kata, menyentuh inti hati Anda, dan menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar. Diri sejati Anda, jiwa Anda, dan bahkan alam semesta itu sendiri. Air mata ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan ekspresi kekuatan emosi Anda. Mereka adalah pernyataan jiwa Anda, cara batin Anda berbicara ketika kata-kata tak lagi memadai. Dalam setiap tetes, ada cerita, kebijaksanaan, dan penyembuhan yang menunggu untuk diungkapkan.
Air mata yang muncul tanpa sebab seringkali merupakan refleksi dari kejujuran terdalam Anda. Mereka adalah ungkapan dari perasaan yang tersembunyi di bawah permukaan kesadaran Anda, rasa syukur, penerimaan, bahkan kerinduan yang tak terucapkan. Bayangkan saat Anda mendengar lagu yang menyentuh hati Anda, dan tanpa sadar, air mata mulai mengalir. Itu bukan hanya karena melodi atau liriknya, tetapi karena lagu itu menyentuh sesuatu yang suci di dalam diri Anda. Itu mengungkapkan keindahan, kehilangan, atau cinta yang mungkin telah lama terpendam. Air mata itu adalah tanda bahwa Anda masih hidup, masih merasakan, dan masih terhubung dengan keajaiban kehidupan. Air mata memiliki kemampuan untuk membersihkan jiwa Anda. Mereka membawa serta beban emosi yang telah Anda tahan, membebaskan Anda dari rasa sakit yang tak terlihat. Setiap tetes adalah proses pelepasan, sebuah cara alam semesta membantu Anda melepaskan apa yang tidak lagi Anda butuhkan. Penelitian ilmiah bahkan mendukung ini. Air mata emosional mengandung hormon stres dan racun yang dikeluarkan tubuh Anda sebagai cara untuk menyembuhkan diri. Alam semesta telah merancang tubuh Anda dengan begitu sempurna, sehingga bahkan dalam momen kelembutan seperti menangis, ada kekuatan penyembuhan yang bekerja. Ketika Anda menangis selama momen refleksi, itu seringkali merupakan tanda bahwa Anda sedang terhubung dengan energi yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Ini adalah cara alam semesta berbicara langsung kepada hati Anda, mengingatkan Anda untuk tetap hadir, menerima diri Anda, dan merasakan apapun yang Anda rasakan sepenuhnya. Bayangkan seseorang yang sedang bermeditasi di bawah langit malam. Ketika ia menatap bintang-bintang, air mata mulai mengalir. Bukan karena kesedihan, tetapi karena ia merasakan kedamaian yang mendalam dan penghormatan terhadap sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Air mata itu adalah cara tubuhnya mengekspresikan kebijaksanaan jiwa, sebuah tanda bahwa ia telah tersentuh oleh keagungan alam semesta. Air mata yang datang selama refleksi mengajarkan Anda untuk menghargai keindahan yang ada di setiap momen, bahkan di tengah kesederhanaan. Ketika Anda menangis, Anda membuka ruang untuk kerentanan, dan dalam kerentanan itu terletak kekuatan sejati Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang air mata ini coba katakan? Apakah ini rasa syukur atas hal-hal kecil yang telah saya abaikan? Apakah ini pengingat bahwa saya tidak sendirian, meskipun hidup terasa sulit? Dalam setiap tetes air mata, ada pelajaran yang bisa Anda ambil jika Anda bersedia mendengarkan. Renungkan kisah seorang pria bernama Danu yang menjalani hidup dengan penuh tekanan dan harapan tinggi. Suatu hari saat ia duduk di taman, ia melihat seorang anak kecil bermain dengan penuh tawa. Tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir. Itu bukan air mata kesedihan, tetapi rasa syukur atas momen itu. Kesederhanaan hidup yang selama ini ia lupakan. Dalam tangisannya, ia menemukan pelajaran bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada pencapaian besar, tetapi dalam momen-momen kecil yang penuh makna. Kisah Danu menunjukkan bahwa air mata bisa menjadi pintu masuk menuju kesadaran yang lebih dalam. Mereka mengajarkan Anda untuk berhenti, merasakan, dan menghargai momen saat ini. Alam semesta menggunakan air mata Anda untuk berbicara kepada Anda, untuk mengingatkan Anda tentang keindahan hidup yang seringkali terabaikan di tengah kesibukan. Air mata adalah cara jiwa Anda memproses pengalaman, melepaskan apa yang tidak lagi Anda butuhkan, dan membuka ruang untuk kebijaksanaan baru. Setiap kali Anda menangis, biarkan itu menjadi momen refleksi, bukan penyesalan. Terimalah air mata Anda sebagai tanda bahwa Anda sepenuhnya hidup, sepenuhnya manusia, dan sepenuhnya terhubung dengan energi di sekitar Anda. Percayalah bahwa mereka membawa pesan cinta, penyembuhan, dan kedamaian dari alam semesta. Air mata bukanlah tanda kelemahan. Mereka adalah cermin dari kekuatan batin Anda, cermin yang menunjukkan bahwa di balik setiap emosi ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Alam semesta mengundang Anda untuk menerima air mata Anda sebagai hadiah, sebuah pengingat bahwa Anda tidak sendirian, dan bahwa ada keindahan bahkan dalam kerentanan Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini,
karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.